Hai teman-teman, selamat datang di Berbagi Cerita bersama saya Yuyu dan Indra. Jadi tamu kita siapa, Andra? Silakan. Tamu kita namanya Ferry Susanti. Kita panggil dia sekarang. Oke? Oke. Halo Ferry. Hai. Apa kabar, Fer? Salam, Fer. Emang harus begini? Oh enggak, gue doang. Waalaikumsalam, bulan Ramadan ini. Ferry, apa kabar? Alhamdulillah, ya ampun. Senang banget loh diundang. Ferry lagi di mana? Di rumah. Oh, kirain lagi di tengah kolam teratai. Enggak, basah dong nanti. Dia kayak kodok ya? Fer, kita kenal tahun berapa ya, Fer? Kita udah ketemuan dari tahun berapa, Fer? Tahun Lama. 2005 kali, 6. Ya, 15 tahun yang lalu lah ya. Sebelum pandemi. BC, before corona. Oh iya, BC. Oke, jadi Ferry ini teman saya dan temennya Yuyu juga. Kita udah kenal cukup lama, sama-sama di Balikpapan. Kita hari ini akan dengar cerita Ferry, tapi tentang apanya kita coba tanya Ferry. Ferry mau cerita apa hari ini? Aku cerita tentang 5 hal pengalaman aku waktu jalan-jalan di Nepal, waktu hiking ke Annapurna Base Camp. Berat nggak? Ke Nepal ya? Iya. Buat yang mungkin ada yang belum tahu, boleh dijelasin sedikit posisi geografi Nepal kalau di peta dunia? Ayo. Bentar. Kok jadi ujian geografi gue? Gak usah detail. Dia di atasnya India, di bawahnya Tibet. Nah, loh. Oh iya. Mudah-mudahan bener ya. Kesananya naik lewat mana, Fer? Dari Jakarta terus ke? Itu tentunya sebagai pengguna low cost airline lewat KL pakai race ya, kan? Kita satu pesawat ke KL-nya ya waktu itu. Masa sih? Iya. Gue main ke KL, dia lanjut. Oh, mungkin ya. Mungkin. Iya, saya dari sini ke KL, terus KL ke Kathmandu, ibu kotanya by the way. Oh, langsung direct ya. Dari KL ada yang direct ke Kathmandu ya. Oke. Berapa jam tuh KL Kathmandu? 7-8 jam gitu. Oh, jauh ya. Jadi teman-teman, Ferry akan bercerita tentang pengalaman Ferry ketika hiking ke Nepal. Kita dengar cerita dari Ferry. Oke, jadi yang pertama dari cerita Nepal ini, yang aku pengen ceritain itu tentang toilet jongkok. Kenapa? Toilet jongkok. Jadi gue nggak akan cerita tentang travelingnya ya, itu bisa dicari sendiri di Google lah ininya. Tapi kalau misalnya teman-teman pada nyari di Google nih, pasti akan nemu ulasan dari travel blogger yang bule ya. Dan mereka tuh selalu akan kaget pertama kali. I did not expect squatty toilet katanya. Mereka pasti akan ngomong gitu. Padahal kalau buat kita, hello, udah biasa kali toilet jongkok gitu. Jadi itu tuh cuman kayak gambarin minimumnya fasilitas di sana. Jadi kayak datang ke sana ya udah kamu udah harus menurunkan ekspektasimu gitu. Jadi kayak kasur dari kayu. Sebenarnya kita di Indonesia juga banyak kan gitu orang yang kita masih pakai kasur kayu, kapuk, terus kemudian toilet jongkok kayak tadi itu juga sebenarnya kita nggak masalah. Cuman memang kalau baca review di Google pasti akan kaget gitu. Gitu sih. Kalau mandi pakai shower atau pakai gayung? Ya seadanya. Ada pakai ember. Kalau lagi beruntung ada shower, ada air panas itu lagi. Kalau misalnya penginapannya beruntung lagi ada water heaternya ya.
Sementara di luar dingin, oke lah. Jadi ada air panas tuh bersyukur sekali. Nah, saya biasanya kalau ada air panas baru mandi, kalau nggak mandi. Ini maksudnya penginapan selama mendaki gunung gitu kah, Fer? Betul. Jadi kan kita bayanginnya ya, ini tuh kayak perjalanan kontinu beberapa hari sampai mencapai si tujuan kita yang si base camp itu gitu. Nah, itu tuh seingatku dulu aku naik itu 6 hari, turun 4 hari. Nah, jadi dalam 6 hari itu kan tidur lah ya di jalan tiap pagi, terus makan siang, istirahat, terus malam ya tidur di desa terdekat. Dan itu ada fasilitasnya, memang mereka buat untuk para traveler ini yang pada mau naik gunung, itu ada penginapan. Nah, tapi ya itu standar setiap penginapan semakin tinggi akan semakin turun. Dan tapi begitu udah hari pertama dan kita datang dari negara yang udah biasa dengan toilet cokok sih nggak masalah harusnya. Gitu. Oke. Makanan Jadi gimana? Makanan itu apa namanya? Alhamdulillah sekali mereka punya semacam Indomie. Jadi namanya Maggi. Mereka selalu nyebutnya Maggi ya, kalau di kita Indomie semua orang tahu. Nah, kalau mereka semua orang tahu Maggi. Setiap tempat ada. Terus mereka punya sayur mayur tuh selalu segar karena mereka emang nanam di situ juga gitu. Jadi ya udah kalau makan ya tinggal bayar aja di tempat kita nginep atau di tempat makan, tempat kita berhenti istirahat ya selalu ada sih. Enak sih. Jangan bayangin rasanya, kan udah nurunin ekspektasi. I see. Jadi pas naik itu ada 6 kali nginep ya? Tadi 6 hari naik, 4 hari turun gitu kah? Ya. Berarti totalnya ada 10 penginapan? Enggak dong. Iya. Iya kan 6 hari nginep, maju terus. Ada yang desanya beda, jadi kan itu kan ada desa terus ini terus oke, besok jalan ke sini nyampe desa yang kedua misalnya gitu. Nah itu nanti nginep lagi di situ gitu. Kita ngelihat peta sama ngelihat kira-kira aku nyampe desa ini jam berapa. Kalau misalnya nggak nyampe di desa itu ya udah yang desa sebelumnya aja istirahat dulu gitu. Karena itu kan kayak tes endurance juga ke badan ya, karena kan berhari-hari gitu. Dan nggak lucu juga kalau lagi di sana jauh dari mana-mana dan sakit gitu kan. Jadi ya makan enak gak enak harus makan, tidur enak gak enak ya harus tidur gitu. Jadi harus selalu jaga diri, harus bisa ngatur diri sendiri sih. Kalau sehari itu mulai jalan jam berapa, Fer? Total mulai jalan jam berapa? Jumlah waktu jalannya sehari berapa jam? Aku biasanya jalan tuh jam 8, setengah 9. Udah mulai jalan, udah selesai sarapan, terus jalan. Terus berhenti kita selalu cari di desa terdekat pas jam makan siang. Jadi makan siang berhenti lagi. Terus jalan lagi jam 1, setengah 2 gitu. Karena sebetulnya yang bikin lama tuh nungguin mereka nyiapin makanannya sih. Karena mereka biasanya kan nggak tentu ada konsumen ya, jadi mereka baru masak setelah ada pesanan. Jadi ya udah kita nunggu tuh istirahatnya lama karena mereka nungguin mereka masak bener-bener from scratch kadang gitu kan. Nah terus udah habis itu jalan lagi sampai jam 4, jam 5. Jadi ya kayak kerja lah 8-9 jam setiap hari. Oke. Oke, yang kedua gue mau ngomongin tentang local wisdom di Nepal atau di specifically di daerah Annapurna ya. Kenapa aku bilang local wisdom? Jadi tuh kayak apa? Ya mereka tuh udah turun-temurun hidup di daerah situ, terus mereka dibesarkan dengan cara seperti itu, mereka hidup dengan alam. Nah, bagaimana akhirnya mereka menghargai alam dan sebagai apa namanya take and give lah dengan alam yang udah memberi banyak kepada saya buat mereka itu. Jadi bagaimana mereka akan menjaganya alam itu gitu loh. Nah, ada namanya Annapurna Sanctuary. Nah, itu tuh di ketinggian tertentu kan tadi kan aku jalan terus tuh hari pertama, hari kedua. Nah,
di hari ketiga atau keempat aku lupa, itu tuh aku udah memasuki area Annapurna Sanctuary. Nah di situ tuh kayak ada desa terakhir. Setelah itu tuh udah nggak ada pemukiman lagi. Nah ketika masukin Annapurna Sanctuary itu, mereka menghormati daerah itu sebagai daerah yang dianggap keramat. Jadi tidak boleh ada pertumpahan darah. Nah, tapi itu tuh kayak apa namanya? Artinya pertumpahan darah tuh bukan berantem apa-apa ya, cuman kayak as simple as kita nggak boleh berburu membunuh binatang di daerah situ kayak gitu-gitu. Jadi tapi kalau gue ngelihatnya orang ngelihat itu sebagai yang dikeramatkan, tapi ya gue ngelihatnya itu sebagai sesuatu yang bagaimana menjaga balance dari area hutan dan area pegunungan itu sendiri ketika ekosistemnya tuh nggak disentuh gitu loh. Nah itu yang gue respect sih dari mereka gitu. Jadi begitu udah memasuki Annapurna Sanctuary itu nggak ada desa tapi masih ada penginapan. Jadi tapi orang tidak menetap di situ sebagai desa, tapi ya orangnya mengoperasikan si penginapan itu masih ada. Nah ya udah, karena nggak boleh menyembelih, nggak boleh ada darah tertumpah di situ, ya siap-siap aja. Tadi ngomongin ngebahas soal makanan, ya siap-siap aja kan harus jadi vegetarian. Makanannya cuman kentang, sayur, paling banter protein itu dari telur. Mereka masih ada telur ayam gitu. Tapi kalau misalnya bawa ikan atau ayam atau daging misalnya yang tidak dipotong dari si sanctuary itu boleh nggak? Boleh. Waktu itu aku bawa sambal teri dong. Enak banget dimakan di atas, bawa abon. Boleh, yang penting tidak terjadi di situ pertumpahan darahnya. Makin dingin. MDPL sih, Fer? Di tempat terakhir di tujuan itu 4.130. Itu yang paling tinggi. Tapi untuk mencapai itu tuh kayak Ninja Hattori gue. Naik gunung, turun lembah, naik gunung, turun lembah, gitu terus kan. Jadi gue sampai nggak tahu itu sebenarnya gue sih ketinggian berapa. 2000-an kayaknya, 2000-an, terus nanti naik 3.000, kadang terus turun lagi gitu, terus naik lagi gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya yang paling tingginya nanti di 4.100 tadi, cuman untuk nyampe situ ya naik turun gitu. Jadi lumayan banget buat betis. Keker ya? Aku kok jatuhnya ngebayangin Ferry kayak Ninja Hattori terus diikat di sini. Aku tadi juga bayangin itu. Terus biru gitu kayak gitu jalannya. Terus yang berikutnya gue mau ngomong soal geografi. Kenapa? Karena kayak apa ya, aku tuh kayak punya ketertarikan di mana pas dulu SD, SMP baca tentang pegunungan Himalaya di buku-buku geografi gitu. Jadi itu tuh kayak pada waktu itu tuh kayak nggak kebayang seperti apa gitu loh, kayak pegunungan Himalaya tuh seperti apa gitu. Jadi ketika akhirnya ada di sana itu tuh buat gue tuh kayak yang wow gitu loh, kayak kecil banget gue di antara di lembah-lembah pegunungan itu, gue kan kecil banget tapi rasanya juga ada perasaan yang nggak bisa diceritain lah gitu, kayak lu tuh harus di sana untuk bisa ngerasain itu gitu. Overwhelmed gitu. Ya, I'm living in the geographic book gitu, zaman SMP nih gue baca dan sekarang gue ada di sini gitu. Jadi kayak apa namanya, kayak kerinduan akan sesuatu dan akhirnya gue ketemu gitu, tapi gue nggak tahu tuh sebenarnya gue kangen apa gitu. Atau kangen siapa? Udahlah, jangan terlalu jauh ke situ ya. Jangan, udah. Tapi itu sesuai nggak dengan bayangan Ferry soal Himalaya sendiri tuh? Dari kan waktu SMP kan bayangin Himalaya itu kayak gini gitu kan. Tapi pas akhirnya ke sana beneran, sama apa beda? Lebih dari apa yang kubayangkan. Asli lebih beneran. Emang harus di sana untuk ngerasain gitu. Susah di kata-katain tuh susah. Rame nggak sih, Fer, yang suka mendaki gitu? Maksudnya crowded apa enggak? Sebenarnya tergantung seasonnya ya. Biasanya itu kalau lagi
musim yang agak-agak hangat gitu, sekitaran April, Mei gitu, itu tuh lumayan rame. Nah, kalau rame biasanya di kayak penginapan-penginapannya itu tuh suka penuh. Jadi apa namanya? Kita kayak harus siap sharing sama orang lain gitu. Jadi satu kamar ada beberapa bed, ya udah harus ready gitu. Ada 4 bed misalnya, yang 2 misalnya aku sama temenku, terus yang apa namanya? Bed lain di kamar yang sama diisi sama orang, ya kita harus ready. Nah, tapi kemarin tuh aku tuh pas deket winter, jadi masih musim dingin, jadi nggak rame sih. Suhu berapa, Menurut Fer, di situ, Fer? Kenapa? Suhunya berapa? Nah itu suhu tuh bervariasi banget ketika jalan, karena kita mungkin karena digerak juga ya. Itu nggak terlalu berasa dingin sih. Itu mungkin belasan lah, 15, 17 gitu. Tapi begitu berhenti, jalan berhenti makan siang aja karena baju basah terus berhenti. Nah, itu rasa dingin. Malam itu bisa negatif. Makin tinggi makin dingin. Nanti ada cerita yang di segmen berikutnya, ya, gue akan nyeritain sedingin apa sih di sana itu, gitu. Oke. Kan gue kesananya bulan Februari tuh, itu masih deket-deket winter kan, deket-deket puncak-puncaknya winter. Nah, itu tuh yang paling gue inget banget, di titik tertingginya, di base camp-nya itu kan gue nginep semalam tuh. Jadi ada penginapan juga di titik tertinggi. Gue nginep semalam dan malam-malam gue kebelet pipis. Ini too much information nggak ya? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nah, gue kebelet pipis kan. Ya udahlah gitu. Pipis malam-malam jam 9-an gitu ke toilet. Terus pas lagi pipis, kok berasap. Suhu dingin, air pipis itu, air seni itu air seni itu kan temperatur manusia ya 37, sementara di luar kan sangat dingin. Jadi dia mengalami penurunan temperatur, akhirnya loh kenapa pipis gue berasap. Nah, di situ gue itu yang paling lucu sih. Kalau yang lain tuh kayak aduh, cuci muka nih ya, cuci muka. Enak nih muka gue halus di sini. Ternyata tangan gue yang mati rasa, kagak ngerasa muka gue yang apa geradakan. Karena ini mati rasa, jadi gue gini-gini halus. Gitu. Terus apalagi ya dinginnya. Oh, beberapa bangunan itu kan nggak semuanya bangunan permanen tembok gitu ya. Nah, ada bangunan tempat kita nginep itu kayu. Nah, namanya kayu kan ada gap, dia nggak selamanya apa namanya nutup rapat gitu ya. Jadi ya udah kayak aduh gitu, gue tidur di sini harapannya gue anget, tapi ternyata ini sebenarnya sama aja kayak gue tidur di luar karena cool aja karena ada gap dari si kayunya itu gitu. Ada listrik nggak sih, Fer? Nah itu lupa tadi gue cerita. Jadi salah satu part dari local wisdom mereka adalah mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jadi ada satu penginapan ya, itu tuh letaknya di dekat air terjun. Nah di air terjun itu mereka akhirnya bikin kayak generator PLTA, pakai airnya itu dimanfaatin, dijadiin pembangkit listrik untuk si kompleks itu gitu. Jadi apa namanya? Kita ramah lingkungan kan, generator air kan gitu. Jadi dan bisa dipakai untuk di penginapan itu. Jadi macam-macam, nanti bisa untuk penerangan, bisa untuk penghangat. Cuman kadang nih kalau mau penghangat atau pemanas ruangan gitu, kadang kita mesti nambah lagi. Untuk ngecas juga kadang kita mesti nambah bayar lagi gitu untuk itu, karena emang begitu sulitnya listrik di sana. Tapi kalau untuk sekedar lampu, satu ruangan remang-remang tuh pasti ada sih gitu. Kalau perapian gitu cukup ini nggak sih, cukup common nggak di sana? Apa perapian, api unggun gitu, apa gitu? Kalau di rumah perapian mungkin ya. Gue sih nggak inget di luar bikin api unggun ya. Tapi kalau di dalam rumah
Di dalam rumah si pemanas itu tuh ada yang pakai listrik, pemanas listrik karena dia punya source sendiri itu tadi. Ada juga yang pakai kayu, bener dia bakar. Jadi kayak satu common room, ruangan bareng gitu di tengah. Ya tapi cuma situ doang yang ada pemanasnya. Begitu masuk kamar ya udah gitu, kamar kayak gitu aja gitu. Jadi kayak dilama-lamain di ruang tengah gitu biar anget, baru masuk kamar udah capek. Kalau sinyal ada nggak sinyal? Sinyal enggak. Sama sekali dari Di bawah sampai ke atas? di kotanya sampai di desa-desa awal mungkin sehari 2 hari masih kadang-kadang ada lemah gitu ya. Tapi begitu udah itu udah hilang udah. Gitu. Kotanya kota apa namanya? Kota yang di bawah itu namanya apa? Jadi dari Kathmandu, ibu kotanya, aku mesti naik bus dulu 5 jaman ke Pokhara. Nah, Pokhara itu kayak entry point-nya kalau kita mau daki ke area Annapurna. Itu kota terakhirnya Pokhara. Nah, dari Pokhara baru mulai jalan trekking. Itu di Pokhara masih ada sinyal karena itu kayak kota wisata. Orang yang enggak, maksudnya dia cuma mau lihat Nepal, dia nggak trekking, ya dia bisa ke Pokhara karena dia sendiri, kotanya sendiri tuh bagus, dia ada danau, ada ya kayak tebing-tebing buat ngelihat pemandangan, karena dia tuh kayak di kakinya Himalaya gitu loh, jadi kayak ya udah kita ngeliat sekeliling tuh, oh situ pegunungan Himalaya gitu. Oke, jadi kan tadi gue udah cerita tentang gimana kotanya, gimana Himalaya, gimana dinginnya, terus gimana kehidupan makanannya apa gitu. Nah, di yang poin yang terakhir ini yang pengen gue ceritain agak dalam. Karena pengalaman orang akan beda-beda ya. Mereka pengalaman yang sama, tapi setiap orang akan memaknainya pasti berbeda gitu, dan termasuk buat gue juga bagaimana memaknai si perjalanan ini gitu. Jadi dalam ya. Jadi di sana gue menemukan cinta. Gimana maksudnya ini? Siapa pria itu, Fer? Aduh, jangan, tolong. Kita harus berpikiran terbuka ya. Jangan terus bilang cinta itu antara laki-laki dan perempuan aja gitu. Karena cinta itu lebih dari itu gitu. Ini menurut saya ya, terserah kalau menurut Anda. Jadi cinta apa yang kau temukan, Fer? Jadi cinta kalau buatku sih aku jadi kayak menemukan cinta, bagaimana aku bisa sampai ke titik ini gitu lah ya. Siapa sih yang nyangka aku bisa nyampe ke Himalaya yang tadinya cuma ada di buku IPS gitu ya. Nah, di situ aku belajar mencintai diriku, bahwa aku diberi kesehatan untuk bisa sampai sana. Aku tuh aku bukan dari keluarga yang emang aktif dan punya hobi olahraga dari kecil, nggak pernah. Terus juga teman-teman mungkin ada banyak yang background-nya emang dari SMA, jadi anak mapala lah, pencinta alam segala macam. Nah, gue tuh nggak pernah. Dan tapi selalu pengen suatu hari nanti, kapan lah gitu, pengen naik gunung gitu. Nah, alhamdulillah ya ada kesempatan di situ kenapa gue bersyukur banget gue mendapatkan cinta sampai akhirnya gue bisa mencapai itu gitu. Gue bukan siapa-siapa, gue bukan orang yang benar-benar fit, tapi gue alhamdulillah gue bisa nyampe sana. Gue naik turun 10 hari dan tidak ada kejadian yang membahayakan atau gimana, dan alhamdulillah selamat. Gue memiliki punya fasilitas untuk bisa menyampai sana. Nah, itu juga hal-hal yang gue syukuri banget gitu untuk akhirnya gue bisa merasakan kebesaran ilahi di sana gitu, kayak gunung ini tuh buat kita besar, gede banget, dan itu ada banyak. Itu kan pegunungan semuanya di atas 8.000 meter.
dan kita di tengah-tengahnya dan rasanya kecil banget, cuman buat Tuhan itu nothing, itu kecil buat itu. Jadi ya itu sih menurutku cinta yang paling besar gitu yang buat aku sendiri gitu. Nah, itu yang personal, cinta yang personal. Nah, ini ada lagi nih bentuk cinta yang lain nih. Kalau dalam hubungannya dengan orang lain, katanya kayak perjalanan atau kondisi yang sulit itu tuh kayak bikin aslinya orang tuh kelihatan gitu loh. Ketika lu di kondisi yang sulit, ketika lu di kondisi yang bukan zona nyaman lo gitu, lo akan tahuan deh aslinya nih orang nih gimana sih gitu. Nah, dengan adanya perjalanan itu, apalagi berhari-hari, gue bisa jadi tahu nature aslinya seseorang itu seperti apa, dan bagaimana kita bisa tetap mencintai dan menerima dia di balik semua kelebihan dan kekurangannya. Sedep banget ya. Lu Nanas, nggak gitu ya? Tunggu, Fer. Kamu kesana itu sama siapa sih? Sendiri berdua? Ada beberapa orang, Kak, rame-rame. Pastinya aku nggak berani sendiri dong. Itu perjalanan jauh dan berbahaya lah ya, istilahnya high risk gitu. Nggak mungkin aku sendiri. Kalau kenapa harus ada temennya kan. Iya. Terus itu ada ini ya, guide-nya gitu ya? Ya, jadi guide itu sebenarnya opsional. Kita bisa milih untuk pakai atau enggak. Guide sama porter. Jadi porter yang tukang bawain kan gitu. Tapi sebetulnya kalau menurutku sih mendingan pakai kalau nggak tersesat di hutan. Meskipun ada peta ya, cuman kan tidak seakurat itulah ya gitu. Apalagi kita yang beneran baru ya gitu. Nah, waktu itu karena aku beberapa orang, jadi akhirnya satu orang guide itu kita bisa share. Soalnya kalau nggak rate-nya mahal sih, lumayan sehari berapa dolar gitu. Dia pakai US dollar lagi rate-nya kan. Oke, Ferry, terima kasih sudah cerita-cerita tentang pengalamannya ke Annapurna. Udah cerita-cerita soal toilet jongkok, soal bahwa ternyata dulu pernah bayangin ke sana waktu SMP baca di buku geografi, sekarang akhirnya bisa ke sana. Terus cerita tentang Annapurna Sanctuary yang sangat menghargai kehidupan. Terus berbagi cerita juga tentang menemukan cinta kepada pencipta, cinta kepada sesama yang ikut jalan-jalan bareng ke sana, gitu kan ya. Terima kasih banget sudah cerita. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman yang nonton berbagi cerita. Terima kasih ya, Fer. Sama-sama, makasih udah diundang. Ya. Semoga ketika pandemi ini mereda atau sudah berakhir, buat teman-teman yang ingin jalan-jalan seperti Ferry ke Annapurna bisa mewujudkan keinginannya. Boleh juga tanya-tanya ke Ferry, nanti kita cantumkan IG-nya Ferry, ya kan? Itu saja. Boleh. Soalnya saya pengen balik lagi ke sana untuk rute yang berbeda. Bisa, ini udah ada pengalaman, bisa diajakin jadi teman jalan. Terima kasih teman-teman sudah menonton berbagi cerita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai sini dulu, stay safe, bye. Dan nyabat. Itu bahasa mereka untuk terima kasih. Terima kasih.